Minta waktunya sebentar, beberapa menit menjelang masuk ke kelas. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya minta izin untuk masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi pembelajaran. Tapi sebelumnya ada yang saya diskusikan dulu, ada beberapa pertanyaan, mohon berkenan untuk menjawab. Silakan. Pertanyaan yang pertama, standar kompetensi yang mau dicapai dalam pembelajaran Ibu itu apa? Kebetulan ini ulun masuk ke kompetensi dasar yang ketiga ya, menganalisis aturan pencacahan. Nah, di dalamnya ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Jadi kebetulan hari ini ulun masuk di kombinasi materinya. Oh ya, materinya kombinasi ya. Kemudian untuk kompetensi sosial dan emosional itu yang mana yang ingin ditekankan dalam pembelajaran kali ini? Untuk kompetensi sosial emosional, yang pertama itu kesadaran diri, kemudian yang kedua ada keterampilan berelasi, yang ketiganya kemampuan menyelesaikan masalah, kemudian ini yang paling pokok yaitu tentang pembelajaran yang dilakukan dengan diferensiasi proses. Jadi untuk diferensiasi itu bagaimana Bu? Dilakukan dalam bentuk yang seperti apa? Diferensiasi proses itu maksudnya adalah nanti ada bermacam-macam cara anak-anak, di sini kan IPK-nya ada menghitung, jadi nanti bagaimana cara anak-anak itu menghitung banyaknya cara yang memuat kombinasi dengan bermacam-macam sesuai dengan kemampuan mereka, kemudian bagaimana cara menerapkannya. Jadi anak-anak macam-macam, jadi ada yang menggunakan caranya sendiri, kemudian ada yang menggunakan sesuai konsep, kemudian ada juga secara berdiskusi, kemudian ada juga yang disampaikan secara langsung, ada juga yang secara lisan, ada lewat tulisan. Jadi itu masuk diferensiasi proses. Kemudian untuk kerja kelompok, apakah semua kelompok itu mendapatkan pendampingan yang sama atau mungkin berbeda-beda? Nah, itu juga maksudnya untuk diferensiasi proses mengenai proses pembelajarannya. Di situ nanti karena ulun menggunakan model pembelajaran berbasis masalah berkelompok, ada diskusi, mereka untuk diskusi ada beberapa kelompok yang ulun dampingi, kemudian ada yang tanpa didampingi, ada juga yang sedikit didampingi. Ya, terima kasih Bu. Mari kita langsung saja supaya tidak terlambat. Kita lanjutkan diskusi kita Bu. Alhamdulillah, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk belajar di kelas Ibu Angku. Saya ada pertanyaan lanjutan, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan selama pembelajaran yang baru saja? Tadi sebenarnya Ibu sudah lihat sendiri ya apa yang belum dilakukan. Ketawa. Iya, cuma mungkin belum menegaskan lagi ya. Jadi saya berusaha sudah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan, yang dituangkan dalam RPP. Jadi dalam kegiatan pembelajaran tadi ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu ada diskusi kelompok anak-anak yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi dalam pembelajaran itu anak-anak diharapkan mampu untuk mengenali diri, mengenal kesadaran diri, kemudian dalam belajar kelompoknya mereka juga diharapkan untuk
terampil atau mengenali keterampilan berrelasi dan mampu menyelesaikan masalah yang ulun sampaikan dan ulun berikan yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi macam-macam permasalahan yang ulun sampaikan. Jadi di situ anak-anak masing-masing mempunyai caranya sendiri. Jadi tidak hanya sama seperti pembelajaran berkelompok, mereka ada yang perlu didampingi dari awal sampai akhir, kemudian ada juga yang sedikit memerlukan pendampingan, ada juga yang tanpa memerlukan pendampingan. Jadi mereka belajar tutorial dengan teman yang memiliki kemampuan lebih. Hasil observasi bebas senjata yang bebas dari penilaian asumsi fokus pada area yang ingin dikembangkan. Jadi tadi Ibu sudah mengembangkan pembelajaran sosial dan emosional, menumbuhkan kesadaran diri, kemudian juga keterampilan berrelasi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Sudah dilakukan juga diferensiasi proses, ya. Nah, cuma nggak menyeluruh Bu ya. Beberapa perwakilan saya kira itu sudah cukup mewakili karena tidak mungkin kita melakukan diferensiasi untuk 35 orang siswa ya dengan masing-masing satu jawaban. Kemudian dari hasil kegiatan pembelajaran tadi mungkin ada kompetensi tertentu yang ingin Ibu kembangkan, atau mungkin ada inovasi atau kreasi baru untuk pembelajaran yang akan datang supaya pembelajarannya menjadi lebih menarik. Jadi gini Bu ya, memang di setiap pembelajaran itu ada evaluasi ya, mengevaluasi proses pembelajaran ini. Tapi ada beberapa siswa yang nampaknya kurang bersemangat untuk belajar. Kadang juga ada yang jahil dengan temannya di sekolah. Nah, bagaimana menghindari itu supaya anak-anak lebih semangat belajar? Bagaimana? Belum pikir gimana sih kalau nggak kita coba dengan menggunakan video pembelajaran yang lebih menarik. Jadi saya tertantang untuk membuat satu video pembelajaran untuk membangkitkan motivasi belajar anak supaya yang kurang semangat lebih semangat lagi. Mudah-mudahan bisa terwujud ya Bu ya. Nanti kalau Ibu sudah bisa, saya juga mau belajar. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin lain waktu bisa kita lanjutkan lagi diskusi atas kepercayaan, atas pendampingan juga. Salam.